semangat semuanya untuk belajar hari ini. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Pada awal mungkin Mari terus kita belajar mulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih awal. Selanjutnya Ibu akan absen. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Siapa? Jadi kenapa? Dia cuma sakit Ibu. Baru ada lagi yang tidak hadir hari ini? Aulia Maria tanpa keterangan. Oke, yang tidak hadir hari ini kita doakan semoga minggu depan bisa hadir dan mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, baik. Ibu mau tanya, pelajaran minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Saya Ibu. Tentang apa? Tentang kalimat transitif dan intransitif. Nah, oke, terima kasih Wahyuni. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang teks cerita tak muat lagi. Nah, sebelum berlanjut ke materi, Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik kan mampu memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita serta mengaitkannya dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Terus sebelum kita lanjut, di sini Ibu membacakan dulu ceritanya dan kalian menyimaknya ya. Situ ada cerita tak muat lagi. Nah, Lala baru saja pulang dari sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang dia inginkannya. Nah, kakak pasti haus, minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kasih. Sebelum Lala menghentikan ucapannya begitu, Lala melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru, polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Lalu dijawab, kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya, jawab Kiki dengan bingung. Lalu Kiki tidak pernah kupakai, bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak. Pasti sudah kekecilan untuk Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lalu Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mengatur diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah dan juga sulit bernapas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lalu berusaha menggaruk punggungnya. Brek, Kak, baju kakak sobek, Kiki teriaknya. Nah, Lala terdiam dan sedih. Dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi sahutlah Lala pelan. Dalam hati dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu tidak akan bertambah sobek kalau dia tidak memakainya. Nah, Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar dan sudah tak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak. Hore, teriak Kiki senang. Lala mengangguk pelan. Ya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki memeluk kakaknya. Nah, dari cerita yang sudah ibu tampilkan tadi, mungkin dari anak-anak pernah mengalami atas kejadian seperti tokoh utama yang
dahulu. Di sini kalian baca lagi ceritanya. Lalu kalian jawab pertanyaannya di kotak jawaban. Kotak jawaban. Ini sudah bisa dipahami? Sudah, Ibu. Nah, Ibu beri waktu selama 10 menit. Setelah itu dikumpul dulu, Ibu periksa. Lalu masing-masing kelompok
harus ikhlas memberikan barang yang kita miliki jika adik membutuhkan barang tersebut. Yang keenam, jika memiliki kakak seperti Lala, saya akan sangat senang karena dia mau memberikan baju kesayangan kepada adiknya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, terima kasih. Jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah benar dan Ibu memberikan nilai 100. Terima kasih, Ibu. Nah, dari jawaban 1 sampai 6 itu sudah benar. Yang pertama itu nomor 1 itu buatkan cerita dalam satu paragraf. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah benar. Lalu nomor 2 itu mengapa Lala kesal kepada Kiki. Nah, jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah benar. Karena baju kado favoritnya dipakai oleh Kiki. Dan yang ketiga, dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya. Jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah benar. Lala mengetahui baju itu tidak muat karena Lala mencoba baju tersebut. Lalu yang keempat, menurutmu bagaimana perasaan Lala setelah memutuskan akan memberikan bajunya kepada Kiki? Nah, jawaban dari kelompok 1 kelompok 2 itu juga sudah benar, yaitu Lala merasa bahagia dan lega karena menyadari bahwa dia sudah besar dan tidak cocok lagi memakai baju itu, sehingga lebih baik diberikan kepada adiknya. Nomor 5, apakah kalian juga punya adik dan bagaimana perasaan kalian jika barang kalian diminta adik? Nah, jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 itu juga benar. Perasaan saya sebagai kakak harus ikhlas memberikan barang yang kita miliki jika adik membutuhkan barang tersebut. Dan yang terakhir, bayangkan jika diri kalian sebagai Kiki, bagaimana perasaan kalian jika memiliki kakak seperti Lala? Nah, jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 itu juga sudah benar bahwa jika memiliki kakak seperti Lala, saya akan sangat senang karena dia mau memberikan baju kesayangannya kepada adiknya. Nah, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 karena sudah menjawab dengan benar. Pelajaran hari ini kita cukupkan. Nah, Ibu memberikan soal evaluasi. Soal evaluasi ini kalian membuat karangan seperti cerita yang sudah tadi kalian saksikan, yaitu pada buku kalian masing-masing. Kalau waktunya tidak cukup, bisa kalian jadikan tugas dikumpulkan minggu depan. Nah, jadi Ibu kita tolong satu orang boleh simpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Saya Ibu. Iya. Jadi hari ini kita belajar materi tentang teks tentang lagi, yaitu bercerita tentang Kiki memakai baju Lala dan Lala tidak terima dan Kiki meminta baju tersebut dari adiknya. Oke, terima kasih awal. Nah, tadi kita sudah belajar tentang tes cerita tak kuat lagi, di mana seorang adik memakai baju kakaknya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Nah, anak-anak Ibu mau tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ada kalian mengalami kesulitan? Tidak. Nah, sebelum tutup, Ibu memberikan sedikit motivasi, yaitu kita boleh meminta barang kepada orang lain, tapi harus minta izin. Minta izin baru kita juga harus saling menghargai, saling menyayangi, dan tidak boleh saling tidak akur. Oke, bisa dipahami?